Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel SHB Woodworking. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya tetap selalu sehat ya. Amin. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap selalu berkarya. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini kembali lagi kita akan mereview atau kita akan membahas sebuah power tools lagi nih. Kali ini dari brand yang ya cukup baru lah ya, pemain baru di dunia pertukangan, peralatan gitu ya. Mereknya adalah Power Action teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman mau penasaran ya atau pengen melihat secara detail apa sih produk Power Action-nya, ini saya rasa cukup banyak ini ya. Teman-teman bisa cek aja langsung di IG-nya atau medsosnya atau apapun itulah, silahkan bisa dicek saja. Dan Power Action ini saya rasa cukup bagus ya. Saya beberapa hari yang lalu sudah sempat pernah review untuk Power Action impact drivernya dan hasilnya sih cukup bagus ya, cukup lumayan. Nah kali ini kita kedatangan Power Action brushless impact drill teman-teman. Jadi sudah brushless ini, impact drill, bor untuk mengebor tembok ataupun mengebor beton. Tipenya adalah MOD BID 20 modelnya ya, modelnya BID 20 ya. Dan untuk harganya sendiri teman-teman semuanya ini dijual bare unit. Bare unit ini harganya kurang lebih sekitar 700-an ya, 700.000. Kemudian karena ini dijual bare unit, jadi kita harus mempunyai baterainya dan chargernya juga. Dan untuk baterainya ini yang 20 volt 2Ah, ini dijual dengan harga kurang lebih 300-an ya, 300 lebih sedikit. Lalu untuk chargernya yang seperti ini ya, yang seperti ini, docking seperti ini kurang lebih 150-an. Jadi kalau di total unitnya, baterainya, kemudian chargernya ini kurang lebih harganya adalah 1.100.000-an ya, 1.100.000 lebih sedikit. Tergantung dari daerah, kemudian tergantung dari toko yang menjualnya. Kalau saya begini kan kurang kayaknya enteng begitu ya. Nah, tapi apakah dia bandel ya atau bagaimana, nanti kita akan cek saja ya. Dan sebelum kita cek, nanti kita akan unboxing dulu, dan tidak lupa nanti di akhir video saya coba akan rangkum ya, saya coba akan ringkas seperti apa kekurangan dan kelebihan dari sebuah Power Action ini. Apakah dia bisa bersaing dengan produk-produk yang lain atau bagaimana, kita akan lihat saja nanti. Jadi untuk paket pembeliannya kita mendapatkan box seperti ini ya, seperti itu boxnya biasa. Kemudian di sini ada brand Power Action brushless impact drill, tipenya adalah BID 20. Kemudian untuk voltasenya di sini tertulis 20 volt. Kemudian untuk RPM-nya di sini tertulis 1450 ya. Seperti itu. Lalu di sini ada LED-nya juga. Dan untuk maksimal drilling diameternya di kayunya 30 mili, di besi 10 mili, dan di konkret 10 mili. Seperti itu. Dan untuk caknya ini ya, untuk keyless caknya ini sudah menggunakan quick release. Ya, bukan quick release, artinya bisa dikencangkan hanya dengan menggunakan satu tangan saja. Kemudian maksimum torsinya di sini di 38 Nm seperti itu. Spindle lock dan impact seperti itu, brushless motor. Ini unitnya seperti ini, teman-teman bisa melihat seperti itu. Untuk yang lain sebagainya tidak ada keterangan-keterangan khusus lagi ya. Oke, kita langsung buka saja seperti apa isinya. Oke, di sini kita langsung mendapat sebuah manual book ya, dan di sini di belakang sendiri itu ada kartu garansinya ya teman-teman. Jadi kartu garansi ini untuk Power Action dia menggaransi produknya sepanjang 1 tahun seperti itu. Oke, lalu di sini kita langsung mendapat unitnya. Sorry, di sini ada ini belt clip ya, belt clip. Jadi untuk teman-teman yang nanti mungkin bisa dicantolkan di sabuk atau di celana atau dimanapun biar bisa digantung. Lanjut langsung di sini kita mendapatkan unitnya. Oke, unitnya seperti ini teman-teman. Oke, untuk unitnya seperti ini teman-teman bisa melihat secara langsung ya. Untuk desain bagaimana, sebentar saya ambil untuk baterainya ya. Kita pasang dulu biar lebih cakep. Oke, seperti ini teman-teman semuanya bisa melihat. Untuk desainnya sih saya rasa juga sudah cukup oke, cakep ya, cukup ganteng juga. Jelek-jelek amat juga enggak, tapi cakep banget juga enggak ya, cukupan lah ya, seperti itu. Kemudian kita lihat dari segi build quality ya. Untuk build quality-nya sendiri ini cukup bagus loh teman-teman semua. Jadi di sini plastiknya pun plastik yang cukup baik ya, bukan plastik yang kaleng-kaleng begitu. Lalu di sini juga
di bagian handle di sini ini dari karet. Karetnya ini juga bukan karet yang murahan ya teman-teman. Ini karetnya ini bagus loh ini. Ya seperti bor-bor premium. Bagian belakang juga, bagian kanan kiri juga ini seperti ini. Bumper atasmu juga ada karetnya. Ini cukup niat banget sih Power Action membuat unitnya begitu. Lalu untuk selanjutnya adalah finishingnya ini juga sudah cukup bagus ya teman-teman. Tuh teman-teman bisa melihat bagus banget, tidak ada bagian-bagian yang karetnya ini bleber-bleber ataupun plastiknya yang bleber-bleber. Jadi cukup cakep ya seperti itu. Oke, sejauh ini sih oke sih ya. Kemudian untuk fiturnya di sini untuk yang cak depannya ini sayang sekali masih menggunakan plastik ya. Ini belum besi, jadi masih dari plastik untuk caknya. Lalu untuk torsi-torsinya di sini cukup teliti penggantiannya, mulai dari 0 hingga 20 ya, 1 hingga 20. Dan untuk pilihan modelnya di sini ada 3, ada screw penyekrupan, drill ini untuk pengeboran, dan hammer ini untuk pengeboran di tembok ataupun di beton ya. Untuk penggantinya pun di sini ada semacam stick begitu ya, biar mudah jari kita untuk memutar-mutarnya. Oke, cukup bagus sih. Kemudian di sini ada kecepatan 1 dan 2. Nah, ini agak sedikit seret, bukan seret sih sebenarnya, cuman ini model-modelnya seperti ini nih susah ya, agak sedikit susah, tapi masih bisa lah ya. Untuk selanjutnya di sini ada reversible kanan dan kiri seperti itu. Oke, cukup. Kemudian untuk triggernya sendiri di sini enteng, triggernya nyaman digenggam. Lalu di sebelah sini ada LED-nya ya. LED-nya ini modelnya ada delay-nya ya. Jadi ketika trigger ditekan ini tidak langsung mati. Ya cukup oke sih seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke responsifnya. Nah, agak sedikit delay saya rasa ya seperti itu. Tapi kalau untuk pemakaian normal sih oke. Oke. Kita coba akan lihat dari torsi hammernya ya. Teman-teman nanti bisa melihat seperti ini ya cara ngeceknya. Kita tekan di sini. Nah, oke, ada sih, cuman saya rasa powernya kurang begitu besar kalau dibanding dengan hammer-hammer yang lain. Ini impactnya ini sopan banget. Seperti itu. Oke, itu saja sih, saya rasa sejauh ini sudah cukup oke. Dengan harga segitu sih ya oke lah, 700.000 gitu ya. Teman-teman bisa melihat apakah dia nanti geol atau enggak ya. Teman-teman bisa melihat sendiri nanti. Aman saya rasa. Mantap ya, lurus banget, presisi. Oke, kita lihat untuk speed 1 ya, berapa RPM-nya. Angka 493 ya teman-teman, jadi di angka 493. Sekarang yang speed 2 kita lihat berapa. Ya, 1600, mantep ya. Ya oke teman-teman semuanya, yang pertama kita lakukan uji coba yang kecil-kecilan aja ya. Kita akan menyekrup papan multiplex ini ya, apakah dia bisa. Pastinya sih bisa ya. Ini saya modelnya adalah model screw, dan kecepatannya coba saya akan kecepatan 1 dulu ya, dan torsinya ada 8. Kita akan coba seperti apa hasilnya. Ini tanpa pre-drilling dulu ya teman-teman, jadi langsung saya bor saja, bukan, saya lakukan penyekrupan saja. Oke, mantap. Saya rasa tidak ada masalah, dan oke, masih smooth. Sekali lagi kita coba. Oke, mantap. Sekarang coba yang panjang. Ini panjangnya adalah 5 cm. Apakah dia bisa ya? Oke, bisa ya, tanpa masalah, dan cukup oke tenaganya.
Yes, sekali lagi. Mantap, tembus ya teman-teman. Oke, mantap, tidak menjadi masalah. Ini sopan banget tenaganya. Oke, sekarang kita coba di jati Belanda teman-teman. Oke, untuk torsi 8 kurang ya, nggak masuk untuk kepalanya. Kita tingkatkan saja untuk torsinya. Mungkin saya coba torsi 12. Apakah dia bisa masuk? Oke, belum. Coba 16, apa dia bisa masuk? Nah, dia udah mulai masuk ya, seperti itu. Kita coba sekali lagi. Panjang skrupnya ini adalah 3 cm. Ya, bisa masuk. Halus banget teman-teman semuanya, tidak menjadi masalah. Tenaganya sopan banget. Sekarang yang 5 cm, apakah dia bisa? Ya, wah, cukup oke nih tenaganya. Meskipun nggak terlalu besar ya, tapi dia udah cukup nih. Oke, kita akan bor ya. Ini bor kayu jati Belanda. Saya menggunakan mata bor kayu ukuran 10. Kita coba ganti modenya adalah pengeboran ya. Kecepatan nomor 1 dulu ya. Apakah dia bisa? Kita langsung coba saja. Oke, bisa, tapi kurang nendang tenaganya. Coba saya ke torsi nomor 2, kecepatan nomor 2 ya. Apakah dia lebih enteng? Nah, nggak bisa ya. Harus menggunakan torsi 1, kecepatan 1. Ya. Agak nyantol tadi. Kita coba sekali lagi. Oke ya. Jadi untuk kayu panjang seperti ini ya, pemotongan pengeboran memanjang, sebaiknya menggunakan kecepatan nomor 1 ya. Powernya sih lumayan sih, tapi nggak gede-gede juga ya, tapi ya cukup lah ya untuk power action. Oke, kita akan coba di pengeboran paving block ya, seperti itu. Modenya adalah hammer. Kita akan lihat apakah dia bisa, powernya seperti apa. Langsung saja kita gas. Wah, lumayan juga ya ternyata tenaganya. Coba sekali lagi. Cukup lumayan sih ya, tapi untuk mode hammernya sih saya rasa sih kurang nendang ya kalau menurut saya ya, kalau saya bandingkan dengan produk-produk yang lain. Oke, tes terakhir untuk pengeboran beton ya. Seperti apa hasilnya? Langsung saja ya. Oke, kita coba sekali lagi. Ya, oke. Agak sedikit ngoyo ya kalau yang tadi saya rasakan. Sebenarnya sih udah cukup sih, tapi yaitu tadi ya, torsinya ini atau mode impactnya ini kurang begitu nendang gitu ya, seperti itu. Tapi overall oke sih, cukup.
itu tadi ya, kita sudah unboxing, kemudian kita sudah coba tes beberapa pengetesan, dan saatnya kita coba akan merangkum bagaimana sih kekurangan dan kelebihannya ya dari brand Power Action Impact Drill ini. Oke, kita akan membahas dari segi kelebihannya dulu deh ya, kelebihannya dulu. Yang pertama, kelebihannya dari segi desain, build quality. Build quality-nya ini meskipun harganya segitu ya, dia sudah bagus banget ya secara finishingnya, kemudian bahan-bahan dari plastiknya ini dia sudah sangat bagus dan saya rasa cukup rapi ya. Dan di sini juga sudah mengenai karet-karetnya dan lain sebagainya, ini karet-karet yang cukup bagus ya, jadi nggak keras gitu. Jadi karetnya itu karet-karet yang cukup empuk begitu ya untuk sebuah bor begitu, jadi cukup nyaman ketika digenggam begitu. Kemudian yang kedua, kelebihannya dari segi power teman-teman. Jadi powernya ini cukup ya, saya rasa juga cukup bagus dan cukup besar juga. Secara dia sudah menggunakan brushless motor ya teman-teman semuanya. Jadi dengan harga segitu kita sudah mendapatkan impact drill dengan motornya yang sudah brushless ya. Jadi ya powernya cukup besar dan kita tidak perlu ganti-ganti carbon brush lagi ya, karena dia sudah menggunakan sistem brushless motor begitu. Kemudian kelebihannya lagi mungkin ini untuk semua produk Power Action, yaitu dari segi ekosistemnya ya teman-teman. Jadi ekosistem dari Power Action ini ketika saya baca-baca dari katalognya ini cukup banyak ternyata teman-teman. Saya juga kaget, wah ternyata banyak juga ya produk-produk dari Power Action. Dan baterainya sudah power share juga. Jadi kita kalau misalkan sudah mempunyai baterai, kita tidak perlu membeli baterainya lagi ya, cukup kita membeli unitnya saja itu sudah bisa digunakan. Jadi Power Action ini ya mungkin kalau brand-brand sebelum ini yang membuat gebrakan itu dari brand Inco ya teman-teman. Jadi dia membuat baterainya ini power share gitu, jadi bisa digunakan ke seluruh produk-produk produknya gitu, termasuk Power Action ini sendiri. Oke, itu adalah kelebihan-kelebihannya. Selanjutnya kita coba akan membahas dari kekurangannya. Yang pertama, kalau menurut saya kekurangannya adalah dari segi responsifnya. Jadi teman-teman bisa melihat nih ya, jadi agak sedikit delay begitu. Jadi untuk responsifnya ini saya rasa kurang ya, tetapi ya sudah cukup lah kalau dibuat normal dia bisa ya. Tapi kalau di triggernya ditekan cepat-cepat seperti ini dia agak ada delay begitu ya teman-teman semua. Itu adalah salah satu kekurangannya. Yang kedua kekurangannya adalah dari caknya ini. Sayang sekali ini masih dari plastik ya teman-teman. Sayang sekali dari sebuah impact drill ya untuk mengebor beton dan mengebor batu bata dan lain sebagainya, tembok itu bagusnya sih menggunakan besi ya caknya. Tapi karena di sini dia plastik, jadi ya sayang sekali ya. Tapi dengan harga segitu sih saya rasa ya cukup lah ya, cukup pantas ya, dia memberikan fitur yang cukup lengkap, tetapi ada mungkin yang dikurang-kurangi. Untuk yang lain dan lain sebagainya sih saya rasa sudah oke sih ya. Gimana menurut teman-teman semuanya, apakah cukup atau layak dibeli? Saya kembalikan pada teman-teman semuanya ya. Oke, baik, itu tadi. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mampir di channel SHB Woodworking, dan jangan lupa jika video ini bisa bermanfaat, like, komen, dan subscribe ya di channel SHB Woodworking. Apabila teman-teman mempunyai pengalaman ya yang sudah menggunakan bor Power Action ini, boleh ditulis saja di kolom-kolom komentar ya, kita sharing-sharing di situ. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.